Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dengan judul Docker dan Kubernetes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayro Salidirawati, NRP 3122500036 dari kelas D3 Teknik Informatika B. Di sini saya akan jelaskan apa itu Docker. Nah, jadi pengertian Docker adalah platform open source yang memungkinkan kita atau pengguna untuk membuat, menjalankan, dan mendistribusikan aplikasi di dalam kontainer. Kontainer ini memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk berjalan, termasuk kode, runtime, sistem operasi, dan pustaka-pustaka. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, Docker telah menjadi alat yang sangat populer karena kemampuannya untuk menyederhanakan proses pengembangan dan distribusi aplikasi. Dengan Docker, kita dapat memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan konsisten di setiap lingkungan, dari mesin, pengembangan, hingga produksi. Nah, lantas, mengapa kita membutuhkan Docker? Nah, jika ditinjau dari segi keuntungannya, Docker memiliki kemudahan dalam mengelola kontainer. Docker menyediakan lingkungan yang terisolasi dan portable untuk menjalankan aplikasi atau layanan dalam kontainer. Dengan Docker, pengguna dapat dengan mudah mengatur, membangun, dan menjalankan kontainer dalam konfigurasi yang konsisten di berbagai lingkungan, baik itu di mesin lokal maupun di cloud. Selain itu, Docker memungkinkan pengembang untuk menciptakan lingkungan pengembangan yang seragam di seluruh tim, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kolaborasi. Dengan semua fitur ini, Docker menyederhanakan proses pengelolaan kontainer dan memberikan fleksibilitas serta efisiensi dalam menjalankan aplikasi. Namun, perlu diingat, selain dari segi keuntungan, Docker juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kecepatan. Meskipun akan lebih cepat untuk menjalankan aplikasi melalui Docker container daripada di VM, Docker masih lebih lambat dibandingkan dengan menjalankan aplikasi secara natif pada server-server. Dan yang kedua yaitu masalah keamanan. Docker menyediakan isolasi antara kontainer, tetapi masih mungkin ada kerentanan keamanan yang memungkinkan serangan lintas kontainer. Jika salah konfigurasi atau tidak mempengaruhi kontainer dengan patch keamanan terbaru, maka serangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga yaitu masalah ukuran. Nah, kontainer Docker umumnya lebih besar daripada aplikasi yang dijalankan secara langsung di host. Ini terutama terkait dengan gambar Docker yang berisi sistem operasi dasar dan dependensi lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi waktu pemuatan dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, kemudahan penggunaan. Nah, Docker tidak dimaksudkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan Graphical User Interface atau GUI, yang artinya user harus familiar dengan garis perintah atau command line dan melakukan semua tindakan di sana. Alur belajar juga rumit. Keterbatasan OS tertentu dan frekuensi update yang lumayan menjadikan Docker sulit untuk dipahami. Bahkan, ketika user atau pengguna merasa sudah memahami Docker luar dalam, masih ada orkestrasi yang perlu dipertimbangkan dan menjadikannya makin kompleks. Selanjutnya ada Kubernetes, yaitu apa itu Kubernetes? Nah, dari pengertian Kubernetes sendiri yaitu sebuah platform open source untuk mengelola kontainer. Dengan Kubernetes, kita dapat mempercepat dan menyederhanakan proses deployment, scaling, dan manajemen aplikasi yang berjalan di dalam kontainer. Kubernetes memungkinkan kita untuk membuat cluster yang terdiri dari banyak mesin
dan kemudian menjalankan dan mengolah aplikasi dalam klaster tersebut. Ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang sangat tinggi, serta memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan konsisten di seluruh klaster. Nah, lantas mengapa kita membutuhkan Kubernetes? Ditinjau dari segi keuntungannya, Kubernetes adalah sistem manajemen orkestrasi kontainer yang otomatis dan dapat diperluas. Salah satu keuntungannya yang utama yaitu menggunakan Kubernetes adalah kemampuannya untuk mengolah aplikasi secara otomatis, termasuk scaling, deployment, dan pemantauan. Dalam Kubernetes, pengembang dapat menentukan aturan untuk mengolah aplikasi seperti jumlah replika dan skala horizontal, sehingga dapat memastikan aplikasi selalu tersedia dan responsif. Selain itu, Kubernetes juga memungkinkan pengembang untuk melakukan rolling update dan rollback dengan mudah. Dalam Kubernetes, pengembang dapat memperbarui aplikasi secara bertahap tanpa downtime, sehingga pengguna masih dapat mengakses aplikasi selama proses update berlangsung. Jika terjadi masalah selama proses update, pengembang dapat dengan mudah melakukan rollback ke versi sebelumnya. Nah, sama halnya dengan Docker, Kubernetes juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, masalah skala. Meskipun Kubernetes dirancang untuk skalabilitas, mengolah cluster yang sangat besar dan kompleks dapat menjadi tantangan tersendiri. Perencanaan, pengaturan, dan skalabilitas cluster Kubernetes secara efisien memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan aplikasi dan infrastruktur. Masalah kedua yaitu pembaruan dan keamanan. Pembaruan dan keamanan di dalam Kubernetes yaitu merupakan tanggung jawab dari pengguna itu sendiri. Mengelola pembaruan untuk cluster Kubernetes dan komponennya, serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang platform ini dan dapat memakan waktu dan upaya. Dan yang ketiga yaitu masalah kompleksitas network. Nah, konfigurasi jaringan dalam Kubernetes dapat menjadi rumit, terutama jika pengguna mengelola cluster yang besar atau memiliki kebutuhan jaringan yang kompleks. Menyediakan akses jaringan yang aman antara load balancing dan manajemen lalu lintas jaringan dapat menjadi tantangan tersendiri. Dan untuk selanjutnya yaitu masalah kompleksitas. Nah, Kubernetes memiliki kurva belajar yang curam dan kompleksitas yang tinggi. Konfigurasi dan manajemen Kubernetes memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep seperti pods, service, deployment, dan konfigurasi YAML. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pengguna yang baru mengenal Kubernetes. Selanjutnya, apa saja contoh dari penggunaan Docker dan Kubernetes itu sendiri? Nah, contohnya yaitu dalam aplikasi web yang menggunakan mikroarsitektur. Dalam mikroarsitektur, aplikasi dibagi menjadi beberapa layanan kecil yang masing-masing berjalan dalam kontainer terpisah. Kontainer-kontainer ini kemudian diatur dan dikendalikan oleh Kubernetes. Dalam aplikasi web yang menggunakan mikroarsitektur, Docker memungkinkan pengembang untuk membuat lingkungan pengembangan yang sama di seluruh tim, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Sedangkan Kubernetes memungkinkan pengembang untuk mengolah semua kontainer aplikasi secara otomatis termasuk scaling, deployment, dan pemantauan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Docker dan Kubernetes adalah dua platform yang populer dalam pengembangan perangkat lunak modern. Docker memungkinkan pembuatan dan distribusi aplikasi dalam kontainer, sementara Kubernetes digunakan untuk mengelola kontainer-kontainer tersebut dalam cluster. Keuntungan menggunakan Docker dan Kubernetes adalah memastikan konsistensi aplikasi di berbagai lingkungan, mempercepat dan menyederhanakan proses pengembangan serta deployment serta
memberikan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Namun, perlu diingat bahwa kedua platform ini juga memiliki kelemahan. Broker dapat memiliki kinerja yang lebih lambat dan rentan terhadap masalah keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Sedangkan Kubernetes memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam konfigurasi dan manajemen cluster, dan juga membutuhkan infrastruktur yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kelemahan-kelemahan ini dalam penggunaan Docker dan Kubernetes, dan dalam mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meminimalkan resiko serta memaksimalkan manfaat dari kedua platform tersebut. Nah, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.